الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku seiman, ada kisah dari sahabat Nabi yang bisa kita jadikan pelajaran yang sangat berharga. Dia adalah Uwais Al-Qarni, sahabat Nabi yang doanya tak pernah tertolak. Para sahabat Nabi menjunjung tinggi Uwais Al-Qarni sampai Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk minta doanya. Uwais Al-Qarni disebut oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga yang doanya tidak pernah tertolak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta doa kepada Uwais bin Amir. Menurut hadis dari Usair ibnu Jabir yang mengutip kitab Tuntunan Akhlak dalam Al-Quran dan Sunnah karya Hardisman, Nabi SAW konon pernah memberitahu Umar radhiyallahu anhu bahwa seseorang pemuda bernama Uwais akan datang dari Yaman, dari suku Karan, suku Murad, dan dia menjelaskan tanda-tanda fisiknya. Rasulullah SAW kemudian bersabda, apabila pemuda tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya tidak pernah tertolak. Untuk mendapatkan doanya, Umar radhiyallahu anhu pun mencarinya dan menanyakan kepada kabilah-kabilah Yaman ketika mereka datang atau lewat Madinah. Setelah berhasil menemukannya, Umar radhiyallahu anhu lalu meminta Uwais Al-Qarni untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais pun langsung mendoakannya. Kisah tersebut terekam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Umar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya tabi'in yang paling baik adalah laki-laki bernama Uwais. Dia punya orang tua dan sakit kusta. Sementara itu, dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim piatu Yaman sejak lama. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah lanjut usia. Menurut Aminuddin dan Harjan Syuhada dalam kitab Al-Quran Hadis, Uwais bekerja sebagai pengembala kambing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gaji yang diterimanya juga tidak seberapa, cukup untuk makan setiap hari bersama ibunya. Jika ada yang tersisa, ia menggunakan uang itu untuk membantu tetangganya yang seperti dia, hidup dalam kemiskinan dan kebutuhan. Menjadi pengembala kambing tidak membuat Uwais melupakan tugasnya dalam beribadah. Bahkan ia dikenal sebagai pemuda yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari, dia berpuasa, dan pada malam hari, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam buku kisah hidup Uwais Al-Qarni, penghuni langit kekasih Tuhan semesta alam karya Muhammad van Destra, Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad dari Mekah, mengangkut ibu dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kisah menarik lainnya dari Uwais Al-Qarni adalah ia selalu mengabulkan keinginan ibunya. Ibu tua itu ingin naik haji suatu hari nanti, padahal saat itu dia tidak punya uang. Kondisi ini menyulitkan Uwais untuk melaksanakan keinginan ibunya. Ia kemudian mencari cara agar ibunya berangkat ke tanah suci. Uwais kemudian memutuskan untuk membeli seekor anak sapi dan membangun kandang di puncak bukit. Setiap pagi, dia menggendong anak sapi itu naik turun bukit. Banyak orang menganggap tindakannya sesuatu yang aneh. Setelah 8 bulan, anak sapi mencapai berat 100 kg. Uwais Al-Qarni merasa ototnya cukup kuat untuk mengangkat beban berat. Begitu musim haji tiba, ia kemudian membawa ibunya dari Yaman ke Mekah untuk beribadah di tanah suci. Wallahu a'lam.